Kebocoran data 279. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman, Ibu Sri dimanapun kalian berada. Jadi di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil penggalian materi kami terhadap kasus sengketa wilayah dan cybercrime. Nah, di sini yang pertama saya mau bahas tentang cybercrime dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fairi Alfarisi Zulkarnain, kelas 11 IPA 6. Jadi, cybercrime yang mau dibahas ini adalah kasus pembobolan data milik pemerintah RI pada tahun 2025. Nah, ini lumayan baru lah bisa dibilang ya. Nah, tapi sebelumnya di sini saya mau bahas dulu apa itu cybercrime. Jadi, cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan melalui komputer, sistem elektronik, dan internet. Bentuknya bisa berupa peretasan, pencurian data, penyebaran malware, hingga sabotase sistem. Nah, pada bulan Juni tanggal 9 tahun 2025 kemarin, platform pemantauan siber radar menemukan lebih dari 17 juta data login akun pemerintah domain.go.id. Nah, bocor di dark web. Data tersebut berasal dari malware jenis infostealer, yaitu program jahat yang menyusup ke perangkat korban dan mencuri informasi seperti email, password, alamat IP, serta data perangkat. Tentunya ini bahaya banget ya. Jadi serangan ini tuh tidak langsung menyerang server pemerintah, tapi melainkan mereka itu nyerang ke penggunanya, perangkat individu seperti laptop pegawai atau pengguna layanan publik yang terinfeksi malware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Afaimawan dari absen 13 ingin menjelaskan kenapa sih kebocoran ini bisa terjadi. Nah, kebocoran ini terjadi karena perangkat pengguna tidak memiliki perlindungan maksimal. Jadi, ketika korban mengakses situs pemerintah dari perangkat yang sudah terinfeksi, maka data login tuh bisa ikut tercuri. Nah, dampaknya tuh bisa sangat serius. Jadi, pelaku tuh bisa masuk ke sistem pemerintahan secara ilegal, atau lalu bisa mencuri atau memanipulasi data penting, dan juga bisa melakukan serangan lanjutan seperti ransomware atau perusakan situs. Nah, ini juga bisa berdampak ke kepercayaan masyarakat yang menurun terhadap layanan pemerintah. Nah, ancaman ini juga menunjukkan bahwa titik lemah keamanan cyber seringkali bukan pada server utama, tetapi pada perangkat pengguna. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah juga bisa melakukan seperti meriset seluruh akun yang terindikasi bocor, mengaktifkan multi-factor authentication, melakukan audit dan investigasi digital, dan juga memberikan edukasi terhadap keamanan cyber, dan juga dapat memperkuat perlindungan perangkat dengan antivirus dan sistem keamanan tambahan. Perkenalkan, nama saya Jona Lydia, absen 19 dari kelompok 5, kelas 11 IPA 6. Kali ini saya akan menjelaskan pasal-pasal apa saja yang dapat menjerat pelaku cybercrime. Secara hukum, pelaku cybercrime dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. Sanksinya adalah yang pertama, pasal 30 junto dikaitkan dengan pasal 46, jika seseorang mengakses sistem elektronik tanpa izin akan mendapatkan hukuman penjara maksimal 6-8 tahun dan denda maksimal 600 juta rupiah hingga 800 juta rupiah. Yang kedua itu pasal 30 junto dikaitkan dengan pasal 48. Jika seorang mencuri, memindahkan atau merusak data elektronik akan mendapatkan hukuman penjara maksimal 8-10 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah. Jika kejahatan tersebut merugikan negara atau mengganggu pelayanan publik, hukuman dapat diperberat sesuai dengan tingkat kerugian dan dampak. Saat ini Indonesia masih menghadapi ancaman cyber yang tinggi karena semakin banyak layanan pemerintah berbasis digital. Oleh karena itu, keamanan harus diperkuat tidak hanya di pusat data, tetapi juga di setiap perangkat pengguna. Sebagai penutup, kasus ini menjadi peringatan bahwa ancaman cybercrime adalah ancaman nyata.
Kesiapan, kewaspadaan, dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menjaga keamanan digital Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Gracia Utajulu. Saya dari kelas 11 IPA 6, nomor absen 10. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai kasus sengketa wilayah yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, sengketa wilayah itu sendiri adalah perselisihan antar negara mengenai batas teritorial yang berkaitan dengan kedaulatan, identitas nasional, dan kepentingan strategis. Nah, jika diselesaikan melalui jalur diplomasi, sengketa ini dapat berkembang menjadi konflik bersenjata. Nah, konflik Indonesia-Malaysia terjadi pada tahun 1963 sampai 1966. Presiden Soekarno menolak pembentukan Federasi Malaysia yang didukung Inggris karena dianggap sebagai bentuk neokolonialisme. Kebijakan ini dikenal sebagai konfrontasi dengan slogan Ganyang Malaysia. Nah, pertempuran ini terjadi di wilayah perbatasan Malaysia, khususnya itu ada di Sabah dan Sarawak. Indonesia ini melakukan operasi infiltrasi dan gerilya di wilayah tersebut. Nah, konflik ini juga dipengaruhi nih situasi politik global pada masa Perang Dingin, dan secara hukum internasional ini penggunaan kekerasan antar negara sebenarnya diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Khususnya dia ini ada di pasal 2 ayat 4 yang melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain. Namun pada masa itu penyelesaian konflik tetap ditempuh melalui jalur politik dan diplomasi setelah situasi mereda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Saputra dari nomor absen 7. Dalam konflik tersebut, Inggris mengerahkan pasukan elit Gurkha untuk membantu mempertahankan Sabah dan Sarawak. Gurkha adalah prajurit asal Nepal yang tergabung dalam militer Inggris sejak abad ke-19 dan terkenal tangguh dalam perang hutan. Mereka ditempatkan di garis depan menghadapi infiltrasi pasukan Indonesia, termasuk RPKAD yang kini dikenal sebagai Kopassus. Beberapa pertempuran sengit terjadi di wilayah perbatasan Kalimantan. Dari 114 korban tewas pihak Persemakmuran, 44 diantaranya adalah para prajurit Gurkha. Hal ini menunjukkan betapa beratnya konflik tersebut. Dalam konflik bersenjata seperti ini, aturan yang berlaku adalah Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur hukum perang dan perlindungan terhadap kombatan maupun warga sipil. Jika terjadi pelanggaran hukum perang secara internasional, dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum humaniter internasional. Namun dalam kasus konfrontasi Indonesia-Malaysia, tidak ada sanksi pidana individu yang dijatuhkan. Konflik diselesaikan melalui perundingan damai dan normalisasi hubungan bilateral. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Malaya Fajastiawan dari absen 15. Selanjutnya, konfrontasi berakhir pada tahun 1966 setelah pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto. Nah, pemerintah Indonesia kemudian memilih jalur diplomasi untuk memperbaiki hubungan dengan Malaysia. Sejak saat itu, pendekatan militer tidak lagi menjadi pilihan utama dalam mengelola perbatasan. Indonesia mengedepankan kerjasama bilateral, pembangunan wilayah perbatasan, dan stabilitas kawasan. Nah, saat ini pengelolaan wilayah perbatasan dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP RI. Nah, BNPP ini berperan mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur, menjaga kenyamanan bersama TNI, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan agar wilayah tersebut tidak lagi menjadi zona konflik. Nah, kondisi perbatasan Indonesia dengan Malaysia saat ini itu relatif stabil dan damai. Sebagai penutup, sejarah peran Gurkha dalam konfrontasi menjadi pengingat bahwa sengketa wilayah itu dapat berkembang menjadi konflik besar jika tidak dikelola dengan bijak. Diplomasi, tata kelola perbatasan yang kuat, dan kerjasama antar negara menjadi kunci menjaga kedaulatan sekaligus perdamaian.